alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perjalanan kita setelah kita dikuburkan oleh saudara-saudara kita, maka kita akan menghadapi alam kuburan. Kehidupan kita berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Alam kuburan itu alam yang sangat menyeramkan dibandingkan dengan alam-alam yang lain, seperti misalnya hari kebangkitan, hari kita dikumpulkan dengan saudara-saudara kita pada padang mahsyar, pada mizan, pada hisab, pada siratal mustaqim, ataupun dalam neraka. Kuburan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ada 4 sifat kuburan. Yang pertama adalah ana baitul wahdah. Kata kuburan, saya adalah rumah yang sendiri, dalam artian kita dalam kubur sendirian, tidak ada anak yang menemani, tidak ada saudara, istri, suami yang menemani, kita sendiri. Bayangkan yang biasanya kita ditemani oleh keluarga dalam kehidupan dunia, tapi dalam kubur kita dalam keadaan sendiri. Maka alam ini alam yang sangat seram sekali. Kita berada dalam kuburan tersebut dalam keadaan sendiri. Yang kedua, ana baitul dhaik. Saya adalah rumah yang sempit. Wazulum, dan saya adalah rumah yang gelap. Dalam kuburan itu sempit. Bahkan bukan hanya sekadar sempit yang muat hanya tubuh kita, yang muat hanya diri kita. Hadirin rahimakumullah, terkadang karena disebabkan karena azab kubur itu, kuburan itu terus menyempit dan kita diapit oleh 2 kuburan tersebut. Maka kita pun sampai meledak tubuh kita dan patah tulang belakang kita. Maka ini sangat menyayangkan kalau seandainya kita masuk kubur, lalu kuburan kita menyempit dan kita disiksa dalam kubur kita. Kemudian juga disebutkan ada baitud dud. Saya itu dalam kuburan itulah yang penuh dengan cacing. Bayangkan kuburan itu, hadirin rahimakumullah, ada cacing-cacing, yang cacing itu akan menyantap tubuh kita. Ya Allah, biasanya kita di rumah ada spring bed, ada kasur, ada selimut. Dalam kubur ada yang ada cacing yang akan menerkam tubuh kita, hadirin rahimakumullah. Yang keempat itu ana baitul azab. Saya adalah tempat diazab, penuh dengan azab kuburan itu. Bahkan disebutkan ada azab kubur itu yang bentuknya kepala orang itu dibenturkan ke dinding sehingga kepalanya itu hancur. Ada yang modelnya dipukul oleh malaikat maut dengan pukulan yang amat sangat tajam sampai ke bawah, lalu dicongkel kembali, dijadikan tubuhnya utuh kembali. Ada yang sifatnya, hadirin rahimakumullah, didatangkan berbagai macam binatang yang berbisa. Ada ular, ya Allah, mematuk kita, melilit tubuh kita, waliyadzubillah. Ada kalajengking, ada lipan, macam yang dimana semua itu sebagai siksa azab kubur. Maka kita harus berlindung kepada Allah, sehingga kita yang hidup di dunia ini, yang kita punya rumah mewah, fasilitas yang mewah, jangan lupa kita menyiapkan rumah yang sempit itu sehingga menjadi luas, rumah yang gelap itu sehingga menjadi terang, rumah yang penuh dengan azab dan siksa itu menjadi sebuah kenikmatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada orang yang wafat itu, di dalam kuburnya itu kanaumil aris, seperti tidurnya pengantin. Bagaimana tidurnya pengantin? Dia tidur dan terasa sangat cepat pagi. Kalau bisa malam itu terus lama di sana. Begitulah orang yang dalam kubur itu, rasanya baru saja dia masuk kubur, padahal sudah lama dan
terjadi langsung hari kebangkitan tersebut. Maka mari kita beramal saleh di atas permukaan bumi ini. Ketika Utsman bin Affan itu disebutkan tentang kuburan, ya, Utsman bin Affan meleleh air matanya. Menangis Utsman ketika disebutkan tentang kuburan. Kalau disebutkan tentang neraka, ya tentang surga, dia tidak menangis. Tapi disebutkan tentang kuburan, Utsman menangis, meleleh air matanya. Tanya kepada Utsman, wahai Utsman, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Utsman? Maka kata Utsman, anna hadza awwalu manazilil akhirah. Kuburan ini adalah tempat pertama sekali seseorang itu turun ke alam akhirat. Nah, ini tempat pertama sekali kita turun ke alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisam. Orang yang selamat dalam kuburnya, orang yang tidak disiksa dalam kuburnya, dia mendapatkan kenikmatan daripada Allah dalam kuburnya, fama ba'dahu aisam, maka urusan setelahnya, urusan hari kebangkitan, urusan hari hisab, hari mizan, bahkan siratal mustaqim, itu lebih mudah bagi dirinya. Wa man lam yanja minhu. Tapi kalau ada orang yang dalam kuburnya itu disiksa, yang dalam kuburnya itu sengsara, yang dalam kuburnya itu dia mendapatkan berbagai macam azab daripada Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu asyad, kata Utsman, maka setelahnya itu ini lebih dahsyat yang dia rasakan. Tentu kuburan penentu segalanya. Kalau memang kita dalam kubur kita aman, nyaman, dan kita dapat nikmat Allah, ini sudah pasti kita itu penduduk surga. Tapi kalau seandainya dalam kubur kita ya kita mendapatkan siksa-siksa, maka kita sudah pasti menjadi penduduk api neraka. Maka dari itu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Apa tujuan ziarah kubur itu? Ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Nah, ingatlah oleh kalian, ziarahlah oleh kalian itu akan kuburan, karena menziarahi kubur itu untuk mengingatkan akan alam akhirat. Kalau kita ngantarin sahabat kita ke kuburan, kita nanya dalam diri kita, ya Allah, berkata ya, saya juga bakal nanti diantar ke alam kubur. Kalau kita ya lihat sahabat kita yang dimasukkan dalam alam kubur, lalu dijatuhkan tanah ke dalam kubur tersebut, ya kita juga lihat, ya Allah, bagaimana saya nanti yang bakal juga tanah-tanah itu mengalir ke dalamnya. Saya akan menyaksikan tubuh saya sendiri. Begitu kita melihat kuburan tersebut sehingga menjadi pelajaran berharga bagi kita hadirin rahimakumullah. Begitu juga ketika kita ziarah kubur yang umumnya. Bukankah kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, antum sadiqun wa antum lahikun. Selamat kepada kalian wahai ahli kubur, kalian duluan, kami belakangan. Nah, ini berarti kita nyusul mereka. Mari hadirin rahimakumullah, sering-sering kita ziarah kubur ini, ya. Nah, bukan sekedar kita melihat anggota keluarga kita, tapi menjadi muhasabah terhadap diri kita. Kita bakal dimasukkan dalam lubang yang kecil, yang gelap, yang penuh azab tersebut. Sebelum kita wafat dan masih ada nyawa dalam tubuh kita ini, mari kita beramal saleh. Jangan lupa sholat 5 waktu. Baik itu bagi laki-laki kita dikerjakan di masjid. Jangan lupa bagi perempuan untuk menutup aurat, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Ya, jangan lupa bersedekah, berpuasa, dan kita menghindari kemungkaran-kemungkaran semampu kita, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita akan selamat dalam alam kubur kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.